Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khair min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wattabihim bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanati tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah pengajian kaidah yang saya hormati, alhamdulillah senantiasa kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat karunia-Nya kita pada malam ini bisa bertemu kembali di dalam kajian rutin yang diselenggarakan oleh DKM Al-Hidayah Puri Melia Asri. Oleh karenanya syukur yang amat tinggi pada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tetap diberikan amanah ini, diberikan nikmat ini sehingga kita tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya. Hadirin jamaah yang saya hormati, tentunya kita tahu bahwa ilmu Allah sangat luas. Di dalam Al-Quran disebutkan, jika saja pohon-pohon yang ada di alam ini dijadikan kolamnya dan air laut yang ada di dunia ini dijadikan tintanya untuk menuliskan kalimah-kalimah Allah, ilmu-ilmu Allah, maka tentunya akan habislah air laut itu. Lana fidal bahar qabla antan pada kalimat Rabbi, sebelum kalimat-kalimat Allah itu
selesai ditulis air laut sudah habis. Walaupun Allah mendatangkan sejumlah air laut yang sama dengan yang sudah ada. Nah, inilah keagungan dan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ayat mengatakan juga wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Artinya bahwa kita tidak diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Jadi apa yang saya sampaikan ini mungkin adalah setitik dari yang sedikit itu. Karena sesungguhnya ilmu itu mungkin sudah ada pada benak bapak-bapak jamaah sekalian masing-masing. Tetapi kita di sini adalah dalam rangka saling berbagi. Mudah-mudahan saja kita termasuk kepada orang-orang yang senantiasa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Di mana Allah mengatakan bahwa semua manusia itu dalam kerugian. Innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa aminus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Wal asri, demi masa, sesungguhnya manusia itu pasti dalam kerugian, kecuali adalah mereka yang senantiasa beriman dan beramal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihat. Dan juga mereka yang senantiasa saling menasihati dalam hak kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, inilah salah satu petunjuk yang senantiasa kita laksanakan sehari-hari, di mana kita tidak bisa lepas dari keimanan dan tidak bisa meninggalkan yang disebut dengan amal soleh. Hadirin jamaah yang saya hormati, yang Allah muliakan, tentunya dari sedikit apa yang diberikan oleh Allah pada kita, kalau kita bagi, itu akan menjadi bermanfaat. Apalagi sesuatu yang berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita jauhi. Dan itulah intinya ketakwaan. Kita senantiasa diingatkan dengan satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan hendaklah tidak mati, tidak meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ini karena sangat pentingnya sikap takwa itu, sehingga seolah-olah mati itu dapat kita atur sendiri. Padahal yang namanya mati itu adalah rahasia yang mana kita semua tidak ada yang tahu. Kita mau kapan, di mana dan sedang apa, itu adalah menjadi rahasia. Tetapi seolah-olah dalam ayat itu kitalah yang mengatur kematian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang dimaksud adalah jangan sampai kita melepaskan kepasrahan kita, ketundukan kita
menghentikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keluasan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya izinkan saya menyampaikan satu makalah yang mana kita senantiasa membaca dari karya ini, yaitu Muhammad Alawi Al-Haddad. Mari kita memulai dengan mendoakannya dan bertawasul kepadanya. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi anallahu yu'li darajatahu wa yanfa'una bi anwa'il wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Syaulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadratil susad nafa'ana bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi bidarain. Beliau berkata, wa'lam rahimakallah yaqinan. Wa'lam, ketahuilah semoga Allah memberikan rahmat kepada engkau. Yaqinan, dengan yakin, annahu kullama kanal imanu aqwa wal amalu aslah kanal khawfu aksar wa kullama kanal imanu ad'ab wal amalu aswa kanal khawf aqal. Nah, ini ada kaitannya dengan ayat yang tadi kita baca di dalam surat Al-Asr. Kaitan dengan keimanan, kaitan dengan amal soleh, di mana setiap kita akan menjadi orang yang rugi tatkala tidak beriman dan tidak beramal soleh. Maka menurut beliau rahimahullah, bahwa apabila keadaan iman itu lebih kuat dan amal-amal kita itu lebih baik, maka akan terjadi di situ ada rasa takut kepada Allah itu lebih besar. Nah, ini seolah-olah rumus ya. Orang yang imannya kuat dan amalnya itu lebih baik, aslah, maka rasa takut kepada Allah itu akan lebih besar.
Dan sebaliknya, jika keadaan iman itu ad'af, artinya lemah, sangat lemah, wal amal aswa, dan amal perbuatannya jelek, ya, aswa, jelek, dari kata su, aswa, lebih jelek atau sangat jelek. Karena maka akan terjadi al-khaufu, yang namanya rasa takut di dalam dirinya itu, dalam diri kita, ya. Dan rasa takut kepada Allah itu aqallun, itu akan sangat sedikit. Nah, jadi ini seolah-olah menjadi rumus bagi kita, dan ini adalah pelajaran untuk kita masing-masing, di mana posisi kita saat ini. Apakah diri kita termasuk orang yang imannya itu adalah aqwa, bukan aqwa. Aqwa itu artinya dari kata qawiyun, berarti aqwa itu artinya kuat, lebih kuat, atau sangat kuat. Tabdil dari qawiyun, asli dari aqwa. Apakah kita termasuk orang yang banyak beramal soleh, atau apakah kita termasuk orang yang merasa sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini tentunya adalah jawabannya pada diri kita masing-masing. Atau sebaliknya, iman kita ini sangat lemah, amal perbuatan kita banyak jeleknya daripada baiknya, atau daripada amal soleh lebih banyak maksiat, sehingga pada diri kita terjadi tidak ada rasa takut kepada Allah, atau sedikit sekali rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara nanti itu ada orang yang ketika meninggal, ketika telah mati, minta dikembalikan kepada Allah, minta diberikan tempo kepada Allah sebentar saja, pulang lagi ke dunia. Untuk apa? Fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, seandainya Engkau beri tempo sebentar saja, beri aku tempo sebentar saja. Mau apa? Fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Mau bersedekah, mau beramal soleh, ya, mau menjadi orang yang soleh. Nah, ini disebut orang soleh karena banyak beramal soleh. Nah, itu jadi tentunya tidak akan terjadi itu semua kecuali tadi kata Imam Al-Haddad, Habib Al-Haddad ini adalah orang yang terbukti imannya sangat kuat. Terbukti kalau imannya sangat kuat nanti akan berpengaruh kepada amalnya. Banyak amal solehnya, lebih bagus amal, dan nanti juga akan berimbas kepada
rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sebaliknya, orang yang sangat lemah imannya maka akan lebih buruk perbuatannya, dan rasa takutnya kepada Allah sangat kecil, aqallun. Ditambah lagi ia itu akan merasa aman, merasa ya tidak apa-apa, merasa aman saja bahwa hidupnya tidak ada masalah. Wal ightiraru aglab, dan ketertipuan itu mengalahkan dia. Jadi dia tertipu dan terlena oleh kehidupan dunianya. Sehingga inilah yang harus menjadikan pelajaran bagi kita semua di dalam diri kita masing-masing. Kita melihat ke dalam diri kita. Fa'tabir dalika fi nafsika, artinya kita melihat ke dalam diri kita tentang dua hal ini, mana kondisi yang dialami atau yang dirasakan oleh kita semua. Maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa fa innal mu'mina as-shadiqa, bahwa sesungguhnya orang yang beriman, yang benar-benar imannya itu, ya, huwaladzi ya'malu bis-shalihat, itu adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, yang senantiasa beramal soleh. Wa yakhlisu fiha, dan dia itu beramal solehnya secara tulus, secara ikhlas. Fiha, di dalam beramal soleh. Wa yarjul qabul, wa yarjul qabula, dan ia mengharap atau berharap akan diterima, ya, amal solehnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassawab, dan juga berharap akan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala alaiha, dikarenakan amal solehnya tersebut, min fadlillah, dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, al-mu'min as-shadiq, orang yang beriman, yang benar-benar beriman itu adalah yujanibus sayyi'at, senantiasa menjauhi keburukan-keburukan. Yujanibus sayyi'at, menjauhi keburukan-keburukan. Wa yub'idu anha, ya, menjauhinya. Wa yakhafu, dan dia merasa takut ayyubtala biha, akan ditimpakan keburukan tersebut, atau akan menimpa dirinya dari keburukan tersebut. Wa yahsal iqab, dan takut akan siksa, ya, alama amilahu, atas apa yang ia kerjakan, minha, daripada as-sayyi'at tadi, daripada kesalahan atau keburukan-keburukan tadi. Wa yarju, dan berharap al-maghfirata,
tentang ampunan. Tentang ampunan minallahi dari Allah subhanahu wa ta'ala ba'da taubati setelah ia bertobat wal inabati dan kembali ilallahi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu sifat orang yang bertakwa itu ya, di dalam surah Ali Imran dijelaskan idza fa'alu fahisatan au dzalamu. Ya. Jadi apabila mereka itu melakukan dosa atau dolim ya, atau melakukan kedoliman ya, dzakarallaha, maka ia akan ingat kepada Allah, buru-buru ingat ya. Lekas ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin diingatkan. Ketika diingatkan, nah itu hatinya terketuk. Walam yusiru ala maf'alu, dan tidak melanjutkan apa yang dia kerjakan. Nah itu namanya tobat. Orang kalau berdosa atau melakukan dosa, kemudian dia ingat kepada Allah dan berhenti, nah itu namanya tobat. Dikatakan di sini ba'da taubati, setelah taubat, ya, wal inabah ilallah, tobat dan kembali kepada Allah. Beda dengan orang yang ketika dikasih tahu, ketika diperingati, dia terus saja ya. Ada peribahasa anjing menggonggong kapilah berlalu ya, diperingati biarin saja, terus saja dia tidak menghiraukan peringatan itu. Nah itu berarti tidak bertobat. Tobat itu berhenti. Faman kana minal mu'minina ala ghairi hadhil awsafi fahuwa minal muhlatin. Maka barang siapa yang ada dari kalangan beriman, dari orang-orang yang beriman, ala ghairi hadhil awsaf, ternyata dia tidak bersifat atau tidak memiliki sifat ini, sifat yang tadi. Mana sifat yang mana? Satu, beramal dengan ikhlas. Itu orang beriman ya. Jadi orang beriman itu adalah pertama beramal soleh dengan ikhlas. Yang kedua, berharap amal solehnya itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, berharap dia mendapatkan pahala. Nah ini sifat-sifatnya. Yang keempat, apa? Menjauhi dosa, menjauhi keburukan atau dosa ya. Yang kelima, takut ditimpa dengan amal buruk, artinya diuji. Bisa saja orang itu melakukan keburukan, sifatnya ujian. Sifatnya apa? Ujian. Ya. Dulu kan ada Nabi Yusuf alaihissalam, itu kan diuji, diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita, yang wanita itu suka kepada beliau.
itu sudah dikunci pintu-pintu itu, ya. Pintu-pintu sudah dikunci. Wa ghallaqal bab, dikunci pintu kamarnya dikunci, ya. Jadi dan sudah ada rasa saling suka, nah, ya. Rawadatni wa rawattuha, dia suka saya dan saya juga suka kepadanya. Walaula an ro'a burhana rabbi, kalau seandainya tidak ingat terhadap burhan, terhadap peringatan dari Allah, itu sudah terjadi di situ perbuatan apa? Perbuatan maksiat, berzina. Nah, tetapi karena datang peringatan dari Allah, teringat oleh Nabi Yusuf alaihissalam, maka ditinggalkan perempuan itu, dan perempuan itu ternyata memaksa sampai menarik apanya? Gamisnya. Baju kurungnya Nabi Yusuf itu ditarik dan sampai koyak, ya, sampai sobek. Begitu sobek, lepas, buka pintu, pas pun pintu dibuka, ternyata suaminya sudah datang. Suami dari istri itu sudah tiba di rumah. Akhirnya, nah ini disidang lah, artinya diperiksa, ini siapa yang salah ini? Siapa yang salah? Apakah Nabi Yusuf atau istrinya? Maka salah satu cara pembuktian siapa yang salah itu adalah in qudda qamisuhu, ya, apabila bajunya itu sobek di bagian depan, nah berarti Nabi Yusuf yang ingin melakukan perbuatan keji. Tetapi kalau seandainya bajunya itu sobek dari belakang, maka berarti istrinya lah yang bersalah atau yang memaksa. Nah, diperiksa ternyata yang sobeknya itu di bagian belakang. Oh, berarti sudah, ini berarti istri yang salah. Tapi bagaimana? Karena istri raja dan raja ingin menutupi kehormatannya, tetap salah, yang salah itu di penjara. Yang salah di penjara, ya, apa? Yang menang, apa? Yang benar di penjara, ya. Yang salah tertawa. Jadi di penjara sah, tetap Nabi Yusuf. Tetap Nabi Yusuf yang di penjara. Nah, ini salah satu contoh bagaimana orang berhenti. Ada yang berhenti sebelum melakukan perbuatan maksiat seperti contohnya Nabi Yusuf. Ada yang berhenti setelah berbuat, ingat, berhenti. Nah, itu kebanyakannya, ya. Mungkin kita diantaranya. Nah, jadi itu. Sekarang kan sedang marak judi, ya. Dari dulu judi haram. Yang akhirnya lebih menarik dari saya judi online. Wah, nyobaan misalnya. Pas begitu ingat, oh judi teh haram. Nah, itu berarti sudah melakukan lalu berhenti. Ada lagi yang akan melakukan tidak jadi karena ingat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan teh aya nu judi online-nya di masyarakat orang. Karena korbannya sudah lumayan banyak. Korban mengorbankan diri seperti gantung diri, ada lagi korban dicerai oleh istrinya, ya, digugat cerai, ya. Karena banyak kasus yang datang ke ke pengadilan ataupun ke kantor urusan agama, ya, terkait dengan aduan seperti itu. Nah, inilah bahaya daripada judi online. Sekarang itu judul, ya. Ini kaitannya dengan apa tadi? Orang yang bersifat menjauhi dari perbuatan-perbuatan maksiat,
dan takut bahwa dia akan diuji dengan itu, dengan perbuatan maksiat itu, dan takut. Sifat selanjutnya adalah memiliki rasa takut terhadap siksa Allah, ya, disebabkan perbuatan maksiat itu. Kemudian berharap ampunan. Nah, karena berharap ampunan maka disitulah ada taubat. Taubat itu adalah berharap ampunan, ya, berharap ampunan. Nabi pertama itu sudah diajarkan kalimat taubat, kan gitu. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam itu diajari bagaimana bertobat kepada Allah, yaitu dengan mengatakan Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu salah satunya adalah kalimat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam diajarkan kalimat itu. Rabbana, ya Tuhan kami, dolamna anfusana, kami sudah berdolim kepada diri kami. Fa illam taghfir lana, maka jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak memberikan kasih sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami ini menjadi orang-orang yang rugi. Ini pentingnya ya bertaubat. Kok Nabi Adam taubat? Kenapa? Karena tergoda oleh bujukan rayuan setan. Yang mana? Yaitu tentang memakan buah huldi. Allah berpesan kepada Nabi Adam, ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah. Hei Adam, kamu tinggallah di sini dengan istrimu di surga ini. Ya, fakulu minha ragadan haitsu syi'tuma, silahkan kamu makan apa saja yang kamu mau. Wala taqraba hadhihi sajarah, cuma kamu jangan memakan pohon ini, maksudnya buahnya. Nah, disitulah datang setan. Setan membalikan fakta yang oleh Allah dilarang, oleh setan dijelaskan. Kamu tahu enggak kenapa dilarang makan ini? Tidak. Saya ini juru nasihat di sini. Setan ngaku juru nasihat. Ana minan nasihin. Saya ini juru nasihat di sini, di surga ini. Sesungguhnya pohon ini buahnya kalau kamu makan, kamu akan lama di sini. Kenapa kamu dilarang makan ini? Karena berarti kamu tidak akan lama di sini. Nah, ini pemutar balikan. Ini kan banyak ya kita yang tertipu seperti itu. Akhirnya terpedayalah oleh rayuan bujukan setan. Ditambah lagi dengan istrinya yang mau mencicipi itu. Ya akhirnya dipetik, dimakan. Nah, itulah melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Dikeluarkanlah dari surga. Nah, kemudian bertaubat. Nah, seperti itu ya yang kita temukan riwayat dari Al-Qur'an. Jadi kalau misalnya ada orang yang beriman kemudian tidak memiliki sifat yang tadi ya, yang disebutkan tadi itu, beramal soleh dengan ikhlas, berharap pahala, berharap diterima, menjauhi perbuatan maksiat, sampai kepada berharap ampunan, ternyata tidak. Maka bagaimana itu? Fahuwa minal muhallatin, maka itu termasuk orang-orang yang muhallatin. Apa itu muhallatin? Artinya yang mencampur baurkan antara hak dan batil. Padahal dalam Al-Quran disebutkan wala talbisul haqqa
bil batil. Nah, kalau ada yang seperti itu, nah berarti tadi teh muhallatin. Artinya apa? Kertaat siap, ya. Diajak sholat, hayu, diajak judol, oke. Nah itu berarti kan muhallatin, mencampur adukan, mencampur baurkan antara hak dan batil. Nah itu. Wa amruhu fi goyatil khotri, dan sesungguhnya kalau demikian itu urusannya itu sangat mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Jadi bukan hal yang bisa dianggap sepele. Saya kira itu ya. Jadi untuk kajian malam ini kita sudah membaca tentang keimanan yang kuat akan melahirkan amal soleh, dan amal soleh itu adalah gambaran daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang beriman yang sesungguhnya adalah mereka yang memiliki sifat-sifat tadi. Amalnya ikhlas, berharap diterima oleh Allah, berharap pahala dari Allah, menjauhi kemaksiatan, ya. Kemudian takut terhadap siksa Allah dan berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.